Ini yang aneh sih menurut aku ya. Minumannya itu kayak terlihat gelap juga kan. Dan dia juga terlihat seperti berteriak. Bulu kuduk kalian menjadi merinding. Bibir dari Jisung itu pucat guys. Member-member dari NCT Dream ini pada akhirnya meningsoy. Annyeonghaseyo Chungudul, Yusul Kim Emnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? BBK aja dong ya. Dan bagi kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak BBK aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang teori menyeramkan atau teori horor dari ENHYPEN dan juga NCT Dream. Kira-kira dari teori mereka ini mana yang paling menyeramkan? Wait, tahan dulu. Sebelum kita ngebahas tentang teori mereka bersama-sama, aku mohon sama kalian, yuk bantu berkembang channel aku dan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Well, cinggu, langsung aja kita mulai bahas teori mereka. Kira-kira untuk teori pertama kita mulai dari teori yang mana dulu nih? Oke, kita bahas dulu teori ENHYPEN ya. Oke, karena mereka juga baru comeback dengan Blast and Curse. Kira-kira bener gak sih cara pronunciation-nya? Kalau entar salah komen di kolom komentar ya. Tapi nggak usah di stitch di TikTok bisa. Yang kayak yang itu. Oke, ntar koreksi aja pelan-pelan di kolom komentar. It's okay, no problem. Nah, singgung, kalian tuh pasti tahu ya bahwa ENHYPEN telah comeback kemarin nih dengan Blast and Curse. Kira-kira udah tahu nggak Blast and Curse itu artinya apa? Belum tahu? Oke, aku akan jelasin ya. Nah, singgung, Blast and Curse itu berarti tentang sesuatu yang baik, bermanfaat, tapi di sisi lain itu juga menjadi beban atau bisa saja mengarah kepada hal yang mungkin pada awalnya so positif, pada akhirnya akan membawa hal yang negatif, terberkati dan juga terkutuk. Khususnya untuk ENHYPEN, kalian tuh pasti tahu mereka itu akan punya webtoon. Udah di spoiler juga loh guys di MP-nya. Jadi mereka itu akan punya webtoon seperti TXT dan juga BTS. Untuk webtoonnya ENHYPEN itu berjudul Dark Moon The Blood Altar. Oke, fine, thank you. Kita sudah tahu bahwa mereka itu akan punya webtoon yang Dark Moon The Blood Altar. By the way, kalian tuh udah tahu nggak sih webtoon mereka ini nantinya akan berceritakan tentang apa? Enggak tahu, lemah. Oke, aku akan jelasin sama kalian spoiler tentang webtoonnya ENHYPEN. Mengenai webtoonnya ENHYPEN, ceritanya itu adalah tentang 7 anak laki-laki vampir yang bertemu dengan seorang gadis dengan rahasia. Dan ceritanya ini akan mengambil alur yang lebih baru daripada roman remaja biasa. Dikatakan pula bahwa ini akan menghidupkan kisah anak laki-laki vampir yang telah berjuang lama dan kesepian sebagai makhluk perbatasan dan juga transenden. Transcendent ini artinya apa lagi sih? Kok kata-katanya makin ribet ya? Belum tahu artinya transcendent, aku akan jelasin lagi, santai, nggak usah panik ya. Jadi cinggu, transcendent ini merupakan cara berpikir tentang hal yang melampaui apa yang terlihat, yang dapat ditemukan di alam semesta. For the example, pemikiran yang mempelajari sifat Tuhan yang dianggap begitu jauh, habis itu juga berjarak dan juga mustahil untuk dipahami manusia. Dicatat lagi itu example ya, example sebagai contoh saja. Seperti teori debut mereka yang Given Taken. As you know guys, bahwa mereka itu kayak terkurung di sebuah tempat. Jadi tempat ini kayak mengekang kebebasan mereka. Dan aku juga sudah bahas loh teori itu. Mungkin untuk nge-refreshin ingatan kalian bisa rewatch lagi teori yang Given Taken-nya ya. Dan cinggu, di dalam MP itu kita melihat ada seorang wanita. Lalu apakah wanita ini yang dimaksudkan? Kayaknya sih bener deh. Kayaknya wanita ini merupakan Blast and Curse buat mereka. I think so. Karena cuman wanita itu yang aku lihat di MP-nya ENHYPEN. Nggak ada lagi wanita lain yang aku lihat di MP-nya tersebut. Selain itu nih cinggu, setelah aku perhatikan lagi, untuk yang Blast and Curse itu memiliki keterkaitan loh dengan webtoon mereka yang Dark Moon The Blood Altar. Kalian udah tahu nggak sih The Blood Altar itu artinya apa? Aku punya informasi nih buat kalian. Untuk webtoonnya ENHYPEN yang The Blood Altar itu akan dirilis pada tanggal 16 Januari. Jadi stay tune ya untuk para engine untuk menunggu bagaimana rilisan dari webtoonnya ENHYPEN. Berbicara tentang arti dari The Blood Altar, kalau kita terjemahkan one by one, blood itu berarti darah, sedangkan untuk altar, sorry banget nih ya, sorry banget. Aku sebenarnya takut untuk ngebahas tentang altar, karena apa? Karena ini berkaitan dengan agama. Jadi aku juga paling kayak takut banget kalau membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan agama. Takut-takutnya salah kan, biasanya aku berabe nih. Jadi supaya lebih aman gitu ya kan, aku akan ngambil pengertian di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun seandainya aku salah, kalian tuh bisa koreksi aku di kolom komentar, oke? Jadi seperti yang aku lansir di KBBI, The Blood Altar itu punya beberapa arti guys. Untuk arti yang pertama, altar itu adalah meja tempat kurban misa di gereja Katolik. Dan untuk arti yang kedua, altar ini adalah masbah, yang artinya
artinya juga tempat mempersembahkan kurban. Dari pengertian tadi dapat kalian simpulkan nggak The Blood Altar ini artinya apa? Dan selain itu aku juga nemuin arti dari The Blood Altar. Jadi aku nemuinnya di dalam sebuah dunia game kayak gitu. Ada beberapa game yang mana di dalamnya ada The Blood Altar guys. Nah cinggu, dalam dunia seperti itu The Blood Altar itu adalah sebuah blok ditambahkan oleh darah sihir mod. Fitur utama yang digunakan untuk mentransmutasikan item, menghasilkan esensi kehidupan, dan juga untuk mentransfer esensi kehidupan ke dalam jaringan jiwa. Dan ini memiliki buffer internal 10.000 LV dan juga slot inventaris tunggal. Sebenarnya dari penjelasan The Blood Altar tadi, kalian tuh akan menemukan berbagai clue, dan juga clue-nya ini akan membuat kalian juga mudah untuk menerka-nerka seperti apa sih cerita dari Enhypen. Berbicara tentang The Blood Altar, ada di bagiannya Jake. Kalau kalian perhatikan, latar tempat dari Jake pada awalnya berwarna putih ya. Di belakangnya itu ada nodanya berwarna merah, dan saat Jake memposisikan dirinya di tengah, itu terlihat seperti berbentuk sayap. Dan nantinya si Jake ini akan duduk di kursi yang megah, warnanya itu merah. Dan kalau kita perhatikan, bukan hanya Jake saja yang duduk di kursi megah, tapi ada beberapa member lain. For the example adalah Songhun. Sebenarnya bagi mereka ini agak merinding loh guys, karena seolah-olah mereka itu kayak menunjukkan tentang yang namanya persembahan darah. Dan kalian tahu nggak sih, atau kalian perhatikan nggak sih di awal MP-nya itu kayak gimana? Di awal MP loh guys, udah terlihat dengan jelas banget mereka itu kayak menghadap sebuah sebuah dinding dari kaca gitu ya kan. Dan mereka juga melihat pergantian tahun dari tahun 99 ke tahun 2000. Ini yang aneh sih menurut aku ya. Pergantian tahunnya loh guys, dia itu pakai yang tahun 99 dan juga tahun 2000. Kenapa nggak pakai 2021 2022 aja? Why? Kenapa nggak seperti itu? Aneh kan? Dan di sana kayak super gelap gitu ya kan. Cuma terlihat mereka yang dari belakang, dan mereka di sini megang gelas. Dan kalau kalian perhatikan ya, di gelasnya itu kan ada minuman nih. Minumannya itu kayak terlihat gelap juga kan. Maybe minumannya itu juga berwarna merah karena mereka adalah vampir gitu ya kan. Pasti mereka itu minum darah guys. Lalu apakah di bagian awalnya itu memang sudah menjelaskan tentang The Blood Altar? Gimana opini kalian nih? Langsung aja komen di kolom komentar ya. Selain itu nih cinggo, ada salah satu scene yang menurut aku penuh akan teori, yaitu di bagiannya Nikki. Kalau kalian perhatikan, di bagiannya Nikki ini ada tulisan liar, dan dia juga terlihat seperti berteriak. Dan sebenarnya untuk makna di bagian Nikki itu udah ada sih di liriknya, dan untuk makna di bagian member-member lain juga udah ada kok di lirik lagunya. Jadi tugas kalian coba deh kalian lihat bagaimana lirik lagu dari Enhypen yang The Blessed and Cursed, supaya kalian tuh lebih paham. Mungkin ada dari kalian yang males ya untuk searching sendiri, ya udah aku bacain ya. Bangun, sekarang buka matamu. Dalam berkat palsu, ku ingin menjadi ingin. Ini liriknya kayak gimana sih? Terjemahannya maksudku ya. Ku ingin menjadi ingin berada di jalanku. Ku yakin perbatasan yang menahanku. Dengan semua aturanmu, ku ingin menjadiku cara ku yakin. Ku pikir itu hilang, musim panas membara di hatiku. Properti ini yang menjinakkanku dengan bibir yang manis. Kemewahan di tubuhku seperti pil biru menutupi mataku. Katakan padaku, apakah aku diberkati atau dikutuk? Wow. Kemenangan berlalu seperti warisan, rahasia yang tersembunyi di balik lampu. Itu aku yang menari di alun-alun boneka itu. Tak ingin aku tinggal, kebenaran kini telah kusadari. Panggil aku dari jauh. Berhenti saja, jangan beritahu aku apa yang harus dilakukan. Kutukan seperti medali. Dalam kutukan ini aku akan baik-baik saja, tidak sakit. Pembohong di luar cahaya itu, kita memudar ke dalam kenyataan. Di tengah kebohongan ini, selama masa kini, dan aku berjalan seperti singa. Membuat sejarahku, ku tidak tahu jawabannya. Pergi dengan caraku sendiri, terus dan juga terus. Dan aku berjalan seperti singa, membuat sejarahku, ku tidak tahu jawabannya. Pergi dengan caraku sendiri, terus dan juga terus. Coba deh kalian perhatikan ya lirik yang satu ini. Lirik ini emang kayak menjelaskan semuanya seperti yang aku bilang gitu. Oke, di sana kita melihat mereka emang mengaum gitu ya kan, seperti singa gitulah. Dan berbicara tentang pembohong di luar cahaya, apakah pembohong di luar cahayanya adalah sosok yang kita lihat di bagian ini? Dan apakah ini merupakan wanita yang disebutkan yang akan bertemu dengan member-member dari Enhypen? Dan buat kalian yang bertanya, siapa sih yang diberkati dan juga siapa sih yang dikutuk gitu? Menurut aku yang diberkati dan juga dikutuk adalah member dari Enhypen, karena mereka pada awalnya juga manusia gitu ya kan, tapi mereka pada akhirnya menjadi vampir. Jadi mereka tidak tahu dikarenakan mereka telah menjadi vampir, apakah mereka itu diberkati atau dikutuk. Karena di saat kalian itu menjadi vampir, kalian juga akan mendapatkan berbagai hal yang sangat bagus untuk kalian. Tapi di sisi lain, kalian juga akan mendapatkan hal yang bener-bener kayak ngebuat kalian tuh merasa enggak banget gitu loh, alias hal yang negatif banget tuh buat kalian. Jadi itulah yang dinamakan diberkati dan juga dikutuk. Sama kayak menjadi seorang idol gitu. Nggak selamanya kalian tuh akan merasa diberkati gitu, tapi ada suatu waktu dimana kalian tuh merasa kayak dikutuk gitu. Sedikit kesalahan, kalian tuh bakalan mendapatkan
hal yang benar-benar kayak buruk banget dalam kehidupan kalian. Dan juga sekarang kita akan masuk ke teori dari NCT Dream. Jadi untuk NCT Dream sendiri, mereka tuh punya sebuah MP. Jadi MP-nya ini juga dicurigai kayak horor banget lah gitu. Dan aku setelah teliti juga emang kayak horor sih. Udah tahu MP mana yang aku maksudkan? Yups, bener banget, My First and Last. Berbicara tentang My First and Last, sebelumnya musik video ini juga sempat menuai kontroversi. Permasalahannya ialah penampilan guru tersebut yang dianggap terlalu seksi, di mana ia membuka kancing bagian atas kemejanya hingga lipstik yang menempel pada gelas yang digunakan oleh sang guru wanita. Nah, netizen Korea menganggap bahwa musik video ini itu tidak pantas untuk dipertontonkan karena menjadikan guru sebagai objek seksual, sehingga banyak yang melayangkan kritik kepada agensi SM Entertainment dan juga produser dari musik video tersebut. Di samping tentang hal itu disinggung hal yang membuat fans menjadi lebih tercengang sebenarnya teori yang berada di dalamnya. Dan teorinya ini mungkin akan ngebuat bulu kuduk kalian menjadi merinding. Nah, ada seorang penggemar di Twitter memposting pesan anonim yang menanyakan tentang teori potensial di balik musik video yang mungkin menjelaskan mengapa member muda NCT Dream mengejar seorang wanita yang lebih tua. Benarkah My First and Last merupakan MP yang menjelaskan bahwa NCT Dream menjadi hantu atau sesuatu dan kembali ke sekolah dan melihat cinta pertama mereka sekarang menjadi guru? Ada beberapa hal yang dijelaskan teori ini tentang video music. Pertama-tama itu menjelaskan tentang kasih sayang dari member NCT untuk wanita yang lebih tua dan mungkin jauh lebih tepat meskipun tentu saja lebih. Pakaian bergaya vintage yang dikenakan oleh para member juga telah ditunjukkan sebagai indikator potensial bahwa mereka memerankan hantu yang mengenakan pakaian dari sebelum mereka meninggal. Gerakan tarian di awal koreografi juga telah mendapatkan makna potensial baru. Gerakannya meniru detak jantung guys, yang pada awalnya menandakan jatuh cinta, tetapi sekarang bisa berarti tentang mereka yang hidup kembali. Fans juga memperluas teori untuk memasukkan beberapa lagu NCT Dream lainnya, mulai dari Buy My Purse dan juga Love Again. Secara kolektif disebut sebagai trilogi cinta pertama. Beberapa bahkan membuat pengeditan video yang mengambil MP yang cerah dan berwarna-warni dan menambahkan sentuhan yang lebih gelap. Well, itu adalah teori menurut penggemar ya cinggu. Dan sekarang aku akan menjelaskan teori menurut pandangan aku secara pribadi. Menurut aku nih, NCT Dream di sini memang benar-benar hantu deh. Ada beberapa bagian yang kayak menjelaskan bahwa mereka itu benar-benar hantu. Bagian pertama adalah saat si guru berjalan, kan member NCT Dream ini kan di samping gitu ya kan, di samping koridor gitu ya kan. Nah, biasanya sih kalau guru sama anak murid, meskipun mereka itu agak kurang kurang deket lah atau musuhan lah misalnya ya kan, adalah gitu dilihat-lihat sedikit gitu atau nggak saling sapa-sapa gitu kan. Aneh nggak sih menurut kalian? Di sana member NCT Dream ini ngelihatin gurunya dengan penuh perasaan gitu, dengan penuh cinta lah gitu. Sedangkan untuk gurunya ini dia itu terus berjalan seolah-olah nggak ada apapun gitu loh di sampingnya ataupun di depannya. Habis itu adalah bagian Haechan. Coba deh kalian lihat Haechan. Haechan di sana kan mundur gitu ya kan, mundur pakai kursinya. Habis itu dia jatuh gitu ya kan. Coba deh kalian lihat bagaimana kursi dari Haechan mundur. Itu bukan terlihat seperti kayak mau jatuh gitu, tapi kayak melayang gitu nggak sih? Yang berikutnya adalah bagian Jisung. Coba deh kalian lihat bibir dari Jisung. Oke, bibir dari Jisung itu pucet guys. Kalian tahu pasti bahwa hantu itu punya wajah pucat, bibir pucat, semuanya pucat. Lalu guys, aku juga mikirnya gini. Saat itu kan member-member NCT Dream ada yang masih kayak muda gitu ya kan. Muda dalam artian mereka itu masih di bawah umur atau minor gitu lah, belum dewasa. Agak aneh nggak sih kalau mereka itu diceritakan suka atau cinta sama gurunya? Dalam pikiran aku adalah, masa sih SM Entertainment itu mau ngambil resiko untuk mempertontonkan seorang anak remaja yang suka sama gurunya dan juga diceritakan seseksi itu? Jadi menurut aku nih, MP-nya itu nggak menceritakan tentang seorang murid yang jatuh cinta sama gurunya. Dan aku di sini memikirkan dua hal guys. Dan mungkin menurut kalian ini tuh gila banget. Gila banget sih ini emang. Gak usah dijelasin lagi, ini emang udah gila. Pertama adalah cewek ini merupakan cewek yang ditaksir oleh member NCT Dream sewaktu mereka masih sekolah. Mungkin masih SMP atau SMA, who knows lebih tepatnya kayak gimana. Intinya cewek ini merupakan cinta pertama dari member-member NCT Dream. Dan seperti yang kita tahu bahwa memang cinta pertama dari seseorang itu seringkali didapatkan saat mereka itu bersekolah. Mungkin ada yang lain juga kan, beda-beda nih ya kan, tapi kebanyakan guys gitu. Habis itu mungkin ada sebuah tragedi mungkin atau insiden yang ngebuat member-member dari NCT Dream ini pada akhirnya meningsoy. Dan pada akhirnya nggak ada dari mereka gitu yang mendapatkan wanita tersebut. Jadi ini yang ngebuat wanita ini menjadi cinta pertama dan juga terakhir bagi NCT Dream. Tapi aku di sini punya teori yang lain lagi. Mungkinkah wanita ini merupakan ibu dari member NCT Dream? Karena mereka bilang pertamaku dan juga terakhir loh guys. Untuk cewek nih, cewek biasanya cinta pertamanya adalah bapaknya. Kalau cowok, cinta pertamanya adalah ibunya. Ini gila banget sih guys, tapi aku nggak tahu kenapa aku bisa mikirin kayak gini. Jadi aku mikir dia itu ibunya loh. Dan coba deh kalian lihat di mobil pas saat wanita itu dijemput. Di mobilnya loh tertuliskan baby on board.
baby on board. Tapi yang lucunya adalah apakah wanita ini melahirkan 7 anak sekaligus? Enggak juga kan? Oh ya, mungkin member NCT Dream ini bersaudara mungkin ya, yang ini dulu dilahirin baru yang ini dan ada sesuatu hal yang terjadi mungkin yang ngebuat si ibu kehilangan 7 anaknya sekaligus. Who knows ya. Itu adalah teori gila dari aku. Dan gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja komen di kolom komentar. Tapi yang pasti adalah NCT Dream itu adalah hantu. Dan dikarenakan mereka hantu, mereka itu tidak bisa bersama dengan wanita tersebut. Dan pada akhirnya wanita itu akan melanjutkan kehidupannya bersama dengan yang lain. Well, Cenggu, itu adalah teori dari NCT Dream dan juga ENHYPEN. Kira-kira dari teori mereka mana menurut kalian yang paling serem banget? Langsung saja komen di kolom komentar. Nah, Cenggu, aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.